Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau buat video yang sesuai request kemarin. Ada yang komen di kolom komentar, "Kak, buatin dong video gimana perjuangan kakak sampai akhirnya jadi polwan." Nah, aku juga mau cerita gimana minta restu orang tua aku yang awalnya emang gak setuju aku untuk daftar polisi, sampai kayak yang beliau gak mau sampai yang seperti itu. Akhirnya beliau memberikan restu. Nah, jadi buat kalian yang punya tantangan dengan restu orang tua, wajib banget tonton ini sampai habis. Oke? Tapi jangan lupa komen dan subscribe, like. Nah, jadi kemarin tuh ada yang komen gini, "Kak, buatin dong gimana perjuangan kakak untuk akhirnya jadi polwan gitu, gimana." Nah, aku akan buat video ini sesuai requestnya gitu. Jadi aku mau ceritain gimana awalnya sampai akhirnya dapet restu orang tua aku. Emang orang tua aku nggak setuju sih. Bapak setuju tapi mama aku nggak setuju. Sampai beliau tuh sebenarnya takutnya tuh karena kami tuh emang dari keluarga yang biasa-biasa aja, bukan keluarga yang berlebihan. Jadi beliau takut kalau misalnya beliau tuh nggak punya uang apa segala macam, nggak bisa nyiapin ini buat daftar polisi gitu. Padahal sebenarnya tuh kalau kita daftar polisi tuh tanpa dipungut biaya sedikit pun. Nah, gimana caranya meyakinkan orang tua dan dapat restunya? Jangan lupa tonton ini ya sampai habis. Jadi awalnya itu aku tuh emang pengen masuk polwan tuh udah dari kelas 1, kelas 2 SMA tuh gara-gara pelatih aku tuh polwan. Jadi aku termotivasi ngelihat dia gitu, ngelihat beliau tuh aku termotivasi, ada dorongan tersendiri ngelihatnya. Waktu pas dia pakai seragam tuh kelihatannya cantik banget gitu. Nah, aku juga kalau ngelihat polwan itu semakin termotivasi tuh karena kalau ngelihat pakai baju polisi tuh aku ngerasa mereka tuh cantik-cantik gitu. Tapi ketika aku pakai baju polisi ya kayaknya biasa aja sih, muka aku nggak jadi cantik kayak mereka itu gitu. Jadi langsung aja, teman aku, sebut saja namanya Dea, dia mendatangi ke kelas aku, ngasih sebuah brosur yang isinya penerimaan polisi. Waktu itu tahun 2014 itu penerimaan cukup banyak, 7.000. Nah, semakin tertarik lah aku. 7.000 yang biasanya cuma 300 Indonesia, ini 7.000 begitu. Jadi aku sama Dea ini itu temenan dari SMA, dari kelas 10 kami satu kelas, tapi terpisahkan di kelas 11 karena aku ambil IPA dan dia ambil IPS. Kemudian kelas 12 kita itu ketemu buat ngomongin gimana pendaftaran itu. Di brosur itu semuanya ditulis, gaji pokok apa semuanya berapa. Kemudian setelah melihat brosur itu aku bilang sama Dea, "Deh, nanti kalau misalnya aku minat aku kabarin." Ya, dia bilang, "Ya, kabarin biar kita daftarnya bareng." Dan ternyata karena kita daftarnya bareng itu, kita juga kemarin satu peleton di kompi yang sama dan kamarnya itu cuma sebelahan doang, berbatas sekat doang. Bahkan sampai sekarang kita itu dinas di satu tempat yang sama, di Polres yang sama. Dia sekarang baru aja menjadi ibu, dan saya juga minta doanya pada teman-teman supaya saya juga segera menyusul dia untuk merubah status menjadi ibu. Jadi begitu. Oke, back to basic. Setelah dapat kabar dari dia itu, aku pulang cuk sampai rumah aku jumpai orang tuaku. Itu waktu itu aku sambil nyetrika baju, mama aku nonton TV. Aku bilang, "Mak, kita mau daftar polwan, boleh nggak?" gitu. Terus mama aku bilang, "Mau masuk polisi?" katanya gitu. "Iya, boleh nggak?" Dan dia tanpa respon sedikit pun tidak merespon, dan beliau diam aja. Aku sedih dong, sedih ke kamar, sedih, kenapa mama kok gitu, diam aja. Terus aku ketemu sama bapak, aku bilang, "Pak, aku daftar polisi boleh?" Kata bapak, "Iya silahkan, nggak apa-apa, kalau emang minatnya ke situ nggak apa-apa, silahkan." Bapak aku mendukung tapi mama aku nggak ngasih dukungan. Tapi kayaknya mama nggak ngasih, Pak, bilang gitu.
nggak mungkin lah orang itu keinginan anaknya, kata bapakku. Besoknya lagi aku bilang sama mama selang berapa hari di dapur, bilang, mah Tika boleh nggak daftar polisi gitu, Tika pengen banget jadi polwan. Baru mama aku bilang, enggak, kita nggak punya uang, keluarga kita biasa-biasa aja, mama nggak punya uang banyak untuk masukin kamu jadi polisi. Aku bilang, mak, itu nggak perlu uang, aku bilang, kita coba aja, aku bilang, nggak perlu uang semuanya, pendaftaran polisi itu gratis, tidak ada dimintain uang, mak. Aku pun coba meyakinkan, tapi mama aku tetap yang enggak, katanya gitu. Tetap beliau nggak setuju. Tapi dengan tekad yang kuat, dengan keinginan yang dari dalam kuat, aku terus berusaha dan berjuang. Aku telusuri penerimaan, aku tetap maju karena aku udah persetujuan dari bapak aku, meskipun dari mama enggak, tapi aku yakin pasti pelan-pelan beliau setuju. Aku buka situsnya, aku bilang sama dia, yuk kita daftar gitu. Kemudian aku buka situsnya, itu kemarin sibuk banget situsnya itu karena penerimaan cukup banyak, jadi yang dari mana-mana aja itu daftar gitu. Maksud aku dari yang udah kuliah, dari yang manapun itu ikut daftar gitu kan. Jadi sampai situs web resminya itu blank gitu, sampai aku tuh kalau nggak salah daftar tuh jam 1 malam gitu, karena situsnya sibuk terus, sampai aku harus daftar jam 1 malam. Aku daftar itu setelah 1 minggu pembukaan pendaftaran, dan nomor aku udah 13.000 di pendaftaran online itu untuk wilayah Sumut. Bayangin, 1 minggu udah 13.000 pendaftar. Itu dibuka sampai 3 minggu kalau nggak salah. Nah, udah ikuti proses pendaftaran, terakhirnya dapetlah nomor pendaftaran online itu. Itulah yang nanti bakal kita bawa pada saat kita daftar ke Polda. Kalau pada saat saya tahun 2014 kemarin itu masih mendaftarnya di Polda. Kalau sekarang kan itu wajib ke Polres masing-masing dulu gitu kan. Kalau kami tuh langsung ke Polda gitu. Jadi tuh Polda yang posisinya di Tanjung Morawa, Sumatera Utara itu macet banget gara-gara chassis polri, chassis polisi. Chassis itu calon siswa ya. Macet banget, itu sampai berkilo-kilo gara-gara pendaftaran itu ramenya minta ampun. Jadi aku deh sama teman sekelas aku juga ada yang polwan, maksud aku yang perempuan daftar, kami bertiga gitu, ikuti pendaftaran, ikuti prosesnya itu sampai kami pergi jam habis subuh jam 5 atau jam setengah 5 gitu. Kalau di sini subuhnya jam 5 ya, nggak tahu, lupa subuh di jalan atau habis subuh berangkatnya. Pokoknya itu masih gelap banget. Kita berangkat ke Polda, sampai di Polda itu mungkin jam 7 karena 2 jam dulu belum ada tol, sekitar 2 jam sampai 3 jam gitu. Nah, setelah itu kita daftar di Polda itu. Nah, sampai di Polda kita mengikuti prosedur pendaftarannya. Jadi pas kita mau daftar itu berkas sudah harus lengkap ya. Mulai dari form penerima pendaftaran sampai yang persyaratan itu kan ada ditulis di pendaftaran online itu yang harus kita lengkapi step by stepnya semua. Pokoknya kita ke Polda itu nganter berkas yang sudah lengkap. Nah, kemudian kita daftar, ngantri itu panjang sekali antriannya, sangat panjang antriannya. Di pendaftaran itu kita juga diukur tingginya langsung ya, kita mencapai minimum atau enggak. Kalau misalnya nggak capai minimum ya langsung kita nggak diterima berkasnya gitu, ditimbang tinggi segala macam, berkasnya diperiksa, kemudian dapatlah nomor peserta dari Polda itu. Nanti kemudian bakal diseleksi berkas dan diumumin itu berkasnya lulus atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, setelah mama aku melihat semua perjuangan aku, sampai akhirnya beliau bilang, mama restui, mama yakin, mama restui, mama berdoa buat Tika semoga lulus, dan mama udah restui. Aku senang banget ketika